Kalau saya makan sahur, Pak, saya pakai sistemnya ulama kita. Kita silahkan bisa makan jam 3. Tapi jangan niatkan sahur. Makan saja. Makan biasa. Makan 3 piring silahkan. Jam 3 malam. Bisa. Jam 2 bisa juga makan. Makan banyak. Nanti waktu sahara, menjelang waktu imsak, kita ambil air 1 gelas, baru ambil kurma 3 biji. Itu baru diniatkan sahur. Jadi kita dapat sunnah waktunya, sekaligus dapat sunnah makan sahur dengan kurma, sekaligus kita dapat berkahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mubarakah ini, dan dalam keadaan yang insya Allah menjadi asbab kita bisa mendapatkan keberkahan. Karena waktu yang dipilih oleh Allah dalam sholat itu, sholat subuh adalah salah satu sholat yang disebutkan bahwa sholat disaksikan oleh para malaikat. Sebenarnya tidak ada sholat yang tidak disaksikan oleh para malaikat. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita, setiap mau melaksanakan sholat, kita diminta untuk azan dan iqamah. Kalau tidak bisa melakukan kedua-duanya, tidak bisa azan dan iqamah, cukup dengan iqamah saja. Karena Rasulullah mengatakan, siapa yang sholat dan tidak melakukan dari salah satu dari keduanya, maka sesungguhnya dia sholat bersama syaitan. Itulah kenapa kita dianjurkan iqamat dalam melaksanakan sholat kalau kita tidak azan. Akan tetapi ulama kita memang terbagi dua pendapatnya. Karena hadis ini ada yang menganggap sebagai hadis umum, ada juga menganggap sebagai hadis khusus. Yang menganggap sebagai hadis umum berarti semua sholat sunat selain sholat rawatib. Kita mau sholat tahajud, kita iqamat. Kita mau sholat duha, kita iqamat. Akan tetapi ulama yang menjadikan hadis ini sebagai hadis khusus berarti hanya dalam sholat fardu. Dari situlah berbeda pendapat ulama. Tentang masalah sholat subuh, kenapa dikatakan sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat? Karena memang malaikat penjaga malam itu masih ada. Dan malaikat penjaga siang itu sudah turun. Waktu turunnya itu adalah menjelang masuknya waktu subuh. Kalau kita istilahkan di waktu imsak. Kalau waktu saharah, kalau di dalam bahasa Al-Quran, wabil azhari hum yastaghfirun. Kenapa Allah yang meminta kita bangun untuk beristighfar di waktu itu? Jadi puang Allah Ta'ala mimatummilawi, kita istighfar. Jadi kalau ada waktu, Allah yang minta, kalau kita lakukan, insya Allah diterima. Kalau Bapak istighfar di waktu duhur, di waktu asar, itu boleh jadi diterima, boleh jadi tidak. Walaupun nanti ada pendapat ulama bahwa ibadah yang mutlak itu adalah istighfar dengan sholawat. Tapi ada waktu memang Allah yang minta. Jadi bukan lagi kita yang menginginkan, tapi Allah yang meminta kepada kita. Jadi Allah minta itu kepada kita supaya di waktu itu kita istighfar.
Sama dengan begini, kalau Pak Bupati yang memanggil kita untuk datang mengambil bantuan, kalau yang dia yang panggil, kita datang pasti dikasih. Karena dia yang panggil dan dia tentukan waktunya. Kalau kita datang sebelumnya atau sesudahnya, boleh jadi tidak dikasih. Jadi kalau ingin istighfarnya diterima langsung oleh Allah, maka lakukan di waktu sahara. Waktu sahara itu adalah 10 atau 15 menit sebelum subuh. Okotoni itu nangka istilah makan sahur. Makan di waktu sahara. Hanya dalam Al-Quran, wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Jadi Allah yang minta. Ini bahasa Bugis ya. Siapa bahasa Bugis ya? Iya. Jadi puang Allah Ta'ala mimatumilawih. Ir waktu sahara, disitulah kita makan sahur. Makanya makan sahur karena makan di waktu sahara. Cuma mega ini makan sahur jam 3. Itu bukan makan sahur, itu makan tengah malam. Waktu sahur itu Nabi sudah minta ke kita, akhirkan sahur ini 1. Jadi memang kadangkala kita karena takut terlambat sehingga makan sahurnya jam 3. Padahal kalau subuh misalnya masuk jam 5:10, paling bagus kita makan sahur itu kurang 10 menit jam 5. Atau imsak jatuh pada pukul 5, misalnya tetek 5 subuh na imsak, paling bagus makan sahur di situ. Tapi maka ada itu na selesai Pak Ustaz. Kalau saya makan sahur Pak, saya pakai sistemnya ulama kita. Kita silahkan bisa makan jam 3. Tapi jangan niatkan sahur. Makan saja. Makan biasa. Makan 3 piring silahkan. Jam 3 malam. Bisa. Jam 2 bisa juga makan. Makan banyak. Nanti waktu sahara, menjelang waktu imsak, kita ambil air 1 gelas, baru ambil kurma 3 biji. Itu baru diniatkan sahur. Jadi kita dapat sunnah waktunya, sekaligus dapat sunnah makan sahur dengan kurma, sekaligus kita dapat berkahnya. Paham nih? Itu bukan mengakali agama, tapi mencari akal untuk menjalankan agama. Begitu, ya. Jadi caranya begitu. Kalau kita makan nasi rata-rata kan kalau biasa komandreki ya sekitar 15 menit lah. Biasa kalau tapi enggak tahu mandre market tah. Ya. Kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi itu mengunyah makanan 40 kali baru ditelan. Ya. Jadi kalau sunnah Nabi itu mengunyah kurma itu dia kunyah 40 kali baru dia telan. Ya kuidi mandre nanandre andre nakapatapulo lai kunyah. Itu sehat itu Pak. Yopo di mandre madari opor kiri opor kanan langsung yang itu. Ini yang karena lambung supaya lambung itu sehat itu sebenarnya. Makanya juga angka kebiasaan tadi si sele pura pi mandre napa makan buah. Padahal sunnahnya makan buah dulu baru makan nasi. Yang kedua kita minum dulu baru makan. Selesai makan jangan minum. Itu kan sunnahnya. Jadi mestinya itu setengah jam sesudah makan baru minum. Tapi maka wede ya oleh itu Ustaz. Kalau begitu tunda 5 menit. Nanti lama-lama 10 menit. Nanti lama-lama 20 menit. Nanti cukup setengah jam. Yang paling bagus itu paling aman sijap purata mandre napaki minum. Iya. Tapi minum sebelum makan. Nah reko angka tahu pura mandre 1 jam setelah makan baru minum itu lambungnya tidak rusak.
Organ tubuhnya itu kuat. Karena ketika kita sudah makan baru langsung minum, itu lambung tersiksa. Makanya juga Rasulullah mengatakan, sebenarnya bukan ini hadis ya. Jadi beda ulama yang memaknai hadis ini, dia mengatakan 6 jam sebelum tidur jangan makan. Jadi itu Andre makan jala tetik 5 reweng. Kalau tidak puasa, kalau puasa jangan coba-coba. Jadi tetik 5 reweng itu paling bagus makan malam. Jadi di situ jam 5 ajak na tandre sampai tidur. Itu yang paling bagus. Apa ia tuh lambungnya 6 jam napa aja mencerna itu makanan. Jadi ro Andre weko Yandre makanan yang keras seperti nasi itu 6 jam setelah dimakan baru berhenti lambung mengelola, mencerna. Nah ya koman matindro ki sebelum hancur maka itu lambung istirahat. Ya natu nama tahu kata dari mapat di arona komoto. Karena lambungnya kembali bekerja. Ya rupa berre eko matindroi, paberre eko rilala watange. Ya ko matindro ki istirahat toy, ya kom kamu paisa nanade panat atau matindro berarti itu membuat dia tersiksa. Dari situlah orang banyak kena penyakit lain-lain. Nah karena ni gula, karena belum habis dicerna. Nah mega tahu pak merica mau pilih mana purana mandre tindro. Palai kupure mandre subuh, pak macam masih selamat tindro. Ini yang jadi masalah. Jadi pola hidup sehat itu luar biasa pak, ala Rasulullah. Kemudian ia sampai subuh nasabah disaksikan 2 kelompok malaikat tonato, malaikat penjaga malam, si malaikat penjaga siang, si runtu iko subuh. Pada petugas na Pertamina. Ia jaga wani si baga jaga asoy si runtu iko elei. Ia tu ampai maka ada sholat subuh disaksikan para malaikat. Ia natu nak ada Profesor Dr. Hamka, ia komelo ki mita selang, ia komalepa itawe. Tapi ya komeki ni tahu mata pak ya ko subuh. Ya komeki runtuk tahu mata pak lauki masam paja subuh. Kau kutu. Sige. Tapi ya komeki ni tasalang ya ko malapa itawe. Kamano kutu. Namun dia napuasan kata tu dan riolo. Maka raja kata biarin Allahu Akbar Allah padahal dia napuasa. Itu. Iya. Begitulah. Itu kata Hamka. Jadi maka dia tu salenge ya ko malapa ite si pulung ya ko tau matapa ya ko subuh ite wenangka salat subuh. Karena salat subuh ini berat pak. Magampala dak matindro tahu ya nang ka tahu nasa dingin radio mangajo ko masige nasa napay mangaji de tau panabang jolo tindro cinampa ele pinapesa dingin itu. Ya biasa. Kenapa? Karena resonansi malaikat. Ya memang tahu tu resonansi na malaikat ya kono i malaikat ya kolino magampala ada tema tindro. Makanya waktu-waktu yang kita mudah tidur itu sudah di waktu subuh. Karena 2 shift malaikat. Ya kini titai malaikat pak itu bersap-sap di subuh. Kemudian yang kedua pada hari Jumat. Makanya ko maka tok bayi tawe apa memat tindrona. Ya na Jumat ya na tama masigi enak kuala batoni. Kenapa? Karena malaikat rahmat itu berkumpul di dalam masjid. Ya na tumpa ampai pak katok bae dianjurkan maponcok katok bae. Nabi itu paling sayang kepada umatnya dan paling ingin menyampaikan nasihat kepada umatnya. Tapi katok bana Nabi tak paling panjang 7 menit. Paling panjang. Angka lalu katok bana Nabi tak pami menit ku baca. Khutbah Jumatnya Nabi. Yupi di pak katok bata si jam. On rotona katalu katulu-tulu tahu dia pada pajak. Jadi bahkan saya pernah baca penjelasannya Imam Syafi'i itu maka dah nareko angka pakatoba malampela da ikatobana nasabari ro jamaah nama tinro tania jamaah matinro isalahkan. Tania ro tau matinro madosa ya ro pakatoba. Karena dia yang melanggar menyebabkan orang tertidur. Makanya tanda orang yang alim pikirnya malampe isam pajak jumana nih ya ketobana dan itu sunnahnya.
Jadi sunnah kan malampe isang pajangin na katobay. Cuma ini pa katobay makokoe ya komelo ki pitu menit desa kalagay pau na tono. Napay muka dima selesai ini. Makanya metokong kapak katobay. Kemudian khutbah itu ditancap memang suara. Ya kumakadami ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Matin rete itu. Makanya Nabi itu tekan suaranya ketika khutbah. Jadi itu supaya orang tidak tidur. Ya nasabah mage magampang metode matinro karena itu resonansi malaikat. Yang ketiga, yang belum subscribe channel Al Haji Bugis, silahkan di subscribe, dan sudah subscribe terima kasih banyak. Dukungan dan partisipasi teman-teman di channel Haji Bugis adalah sedekah untuk kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan teman-teman semua dengan rezeki dan pahala yang melimpah. Insyaallah, jangan lupa bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kita agar mereka juga tahu dengan ilmu yang ada di dalam video ini. Ini deteksi Pak, ini karena menjelang Ramadan. Lailatul Qadar, ulama kita sebagian mengatakan, ya komeko deteksi malam Lailatul Qadar, ya konapai tete ruawan ni mucakkaru dulada. Itu salah satu tanda. Karena malaikat itu sudah turun. Makanya ujian malam Lailatul Qadar itu tidak ringan, Pak. Coba deteksi itu. Jadi ya kongkawan ni kokial benih Ramadan nanti mau napai tete rua samanne sapu-sapu matemi matinro, itu satu tanda itu. Pole ni mak jenne, pole ni magai nak tuli cakar dumu ya, itu tanda Lailatul Qadar itu. Karena malaikat sudah turun. Itu tandanya. Tapi yang jelasnya komeki lolongan Lailatul Qadar ambil mulai dari 1 Ramadan sampai terakhir, insya Allah kalolongan. Ya miko wani-wani ganjil ita sapai, bahaya tuh nulek wani jangan sampai di malam genap. Begitu, walaupun nanti ada perhitung-hitungan malaikat, hitungan-hitungan ulama. Kemudian okotoni tu ampai ya seipas sidak kasubuhe na sadaka yang lain. Magini suruh ki masidak kasubuh. Ia tu pas sidak kay denang kena pala yolongi abalae. Maka dia nabita ketika musibah bala bersamaan dengan sedekah, bala tidak pernah mengalahkan sedekah. Jadi ya kona tatapkan ipong Allah Ta'ala ia sewe nakan naki abala dalam satu hari ini natako masidak ki kosubui itu bala diangkat ke langit. Tapi ia tu abala yang kedua, ada bala yang memang tidak bisa ditarik, mesti sampai. Angkato bala dirubah sampainya, maka dia itu pas sedekah menolak, tidak menghilangkan. Paham ya? Makanya tuh makadami as-sadaqatu tada paul bala, yaitu pas sedekah na tolak abalae dena kada menghilangkan bala. Maka tapi masukna, maki. Angka tu tahu biasa Pak matinro napakatulu-tulu manipi na musibah, manipi kecelakaan, bermimpi ditabrak mobil, bermimpi dibunuh. Sebenarnya yaitu abalai Allah sudah takdirkan kita kena itu, tapi angka amalan ipigau nasabari bala itu disampaikan dalam bentuk mimpi karena mutlak memang harus sampai ke kita. Jadi angka tu musibah napalatu pong Allah Ta'ala dalam bentuk mimpi karena kita melakukan tolak bala. Nah tidak bisa diangkat. Jadi mesti sampai dalam bentuk mimpi. Irasakan dan menyakitkan. Tapi tidak di alam nyata. Yana tu nang kapak dongan nagurota Profesor Dr. Quraisy Shihab. Dalam itu sangat masyhur sekali beliau ketika berdoa itu. Dia mengatakan, ya Allah jauhkanlah kami dari segala bala yang bisa merusak dan menyengsarakan kami. Tapi kalau bala itu tidak bisa terhindarkan, maka sampaikan kepada kami dalam bentuk yang halus. Itu maksudnya. Jadi ya kong katau katulu-tulu nandrepi bolana, katulu-tulu kecelakaan, katulu-tulu ditikam, mimpi ditikam, itu sebenarnya sudah ditakdirkan. Cuma kami agak-agak tapi gau nasabari bala itu ditarik oleh Allah dan disampaikan dalam bentuk mimpi. Itulah pentingnya tolak bala. Jadi kadang-kala kita akan mengatakan ketulu-tulu majasi kah?
Nah, tidak. Dan ada satu sholat Pak, nah, ini penting. Angkecik di Sempajang, saya selalu anjurkan sebelum tidur tajamamemen nih, sholat sunnah witir. Nah, itu sholat sunnah witir syaratnya bukan tidur. Pak Mega tahu nasa pura pi matin rona pijama. Kalau sholat tahajud ya syaratnya tidur. Kalau sholat malam biar tidak tidur, kan beda. Iya ko pura ki matinro maka dia sholat tahajud. Iya ko deto pura matinro maka dia sholat lail. Makanya sholat lail itu boleh dikerjakan sebelum tidur. Makanya makomat tarawih tawe disebut sholatul lail bukan sholat tahajud. Itu tarawih namun dia tu matinro di tijama. Iya ko tahajud mesti tidur dulu baru dikerjakan. Tapi kalau sebelum tidur dikerjakan namanya sholat lail. Maka dari aku ya uleh mau mas sampajat tahajud sampajat memang ini apa matindro jam 10 malam sholat biar 2 rakaat baru witir. Kalau witir bisa dikerjakan sesudah sholat sunat isya ya tapura nama sampajang sunat isya patan rakang sen raka sampajang sunat isya tak oh minimalis itu. Ambil 4 Pak. Rasulullah mewasiatkan Aisyah, siapa yang sholat sunat sesudah isya 4 rakaat, sama kalau dia sholat pada malam Lailatul Qadar 4 rakaat. Berarti nilainya itu sampaja sunnah isya imun rinna isya patan rakang, pada koma sampaja sunnah ki 400.000 rakaat. Itu. Dun rakami di tajam. Dun rakami, rogi ki itu. Ambil 4. Ambil 4 rakaat. Kaya itu sampaja sunnah Pak. 2 yolona subuh, sholat sunat subuh ya. Sesudah azan subuh itu 2 rakaat. Pangupuna, ya komeki malai pakai salama. Pangupuna, alam nasrah rakaat pertama, alam tarakai rakaat kedua. Dia nak naki diutus si bapak dilaka. Ya tahu tu Pak Burana. Ya kau nggak tahu madari mengilu-ngilu laka, na mengilu-ngilu tuna. Ya bana tu tala pangupu, insyaallah. Itu dalam ilmu hikmah. Ia matotu na baca tahu alam nasrah siba alam tarakai di rakaat kedua, alam nasrah rakaat pertama tidak akan meninggal sampai waktu maghrib. Papelan pesung itu. Itu amalan nagorota itu. Dan itu memang ulama sudah amalkan bertahun-tahun. Dan itu dibukakan pintu kasyafnya. Kalau yang dalam hadis itu ada juga alam nasrah pada rakaat pertama, liila fi Quraisyin pada rakaat kedua. Nah, jadi alam nasrah pertama alam nasrah siba alam tarakaipah. Pak Bura utu. Iya papalampe sunga, ya ko alam nasrah kemudian liila fi Quraisyin tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Ya ko engka tau melo pasolangi tidak akan sampai. Angka agak-agak mena kiringan tahu tidak akan masuk itu. Ko anu maja. Angka tahu makada meka pan rasa-rasa matu tidak akan sampai itu. Dan itu hadis Nabi. Tidak ada orang yang mengamalkan 2 surah ini ketika sholat sunat subuh kecuali Allah menyelamatkan dari tipu daya musuhnya. Jadi ya di politik ya naruh pakai. Iya. Orang yang di pejabat mestinya pakai itu. Pak jabatan kan mereji Pak Makokoy karena dijadikan sebagai kebutuhan. Bukan dianggap amanah, kebutuhan memang tuh. Onrotona mega tahu wajah supaya terpilih duduk di situ. Padahal bikin ini sengir pertanggungjawaban nama atau kesurumun Pak namo iwajah tama dia tu namelo. Itu beratnya itu jadi pemimpin Pak. Makanya yang paling lama masuk surga itu kan nanti pemimpin. Deh si di tanah mana jolok. Yang pai kumanca jiraya biasa kipana de to na mega warampara manyamang maka dia malaikat ya gaji melu tanah yang ieu na de to jegana puna ya terubawan no. Dari situlah kenapa ada doa mengatakan kumpulkan kami bersama orang-orang yang miskin. Karena hanya orang miskinlah yang cepat hisapnya. Kumigala anda ya pani HP talima oto tahais. Talu bayine 10 televisi ay dena. Ya aku tanaman itu agak nonton anak mau agak napake bayi. Ya aku tanaman tapi angkat tu pacarama Pak maka dia kongka makun rai bayine dena jilba lakai netam ranaka. Itu keliru betul itu Pak. Itu ceramah yang sampai hari ini saya protes itu. Masa dosa istri ditanggung suami? Itu ada benarnya ketika diucapkan.
Tapi ketika diambil jalan pintasnya salah-salangi. Masuknya di situ istri yang tidak pakai jilbab karena suaminya tidak pernah menasehati, maka suaminya akan berdosa karena amanahnya dia tidak tunaikan. Ia kupuramuina podana dena jilbab, maka suaminya tidak ada dosa atas itu. Bahaya nih Pak dakwanya. Nah sampai aku kata maka ko dena jilbab benena lakin ni cala ko neraka. Maka dia lakin nalak bibani pe kalau cerai kang ibane ko dena memang jilbab. Kan begitu. Ini yang fatal Pak. Maka daripada tamak karena ya dia bawa noh. Nah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Abgadul halal indallahi talak. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Nah reko ini ustaz, makanya itu ustaz bahaya toh Pak. Kadang ustaz itu yang bikin masalah. Allah Maha Rahman Rahim, ustaz yang bikin sempit. Pokoknya wono calok ko neraka le blender ko padahal kesalahannya. Allah itu Maha Rahman Maha Rahim Pak. Kasih sayangnya kepala kalau kumana Nabi tahu luar biasa. Yaitu Nabi tahu tu napole neraka joka, masuk pole ranaka, manawana Nabi tak, woi pacalango kuilala liwa rajina. Nadi ka tahu salama ko tamay okwe, sisa pa kasi umma ko mato ko tamay okwe. Mapikiri Nabi tapi ko carana nadi na tama umma ko kwe, natanay neraka. Neraka natanay itu dalam hadis, neraka. Ang kagawad din na baca umma ko nadi na tama ko ilalang eh. Minta uka sa di ko tama umma ko kuichala mato eh. Maka di neraka ang Muhammad. Kaya Nabi taga. Nah sesurai umma mo baca Allahumma ajirni minan nar salasa marat. Surah umma mu baca Allahumma ajirni minan nar akatallu lau tutup pintuku na dena tama. Coba. Itu. Jadi magampang. Yana tu ampai imange ko pure mak beres salak na baca ya tu. Astagfirullahalazim astagfirullahalazim astagfirullahalazim. Angkato pasuk astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Kemudian pura yaro kenapa istighfar 3 kali? Apa talu dosana pas sampajangi? Peringaran lese bacaan dina suku garakan dina sempurna. Makanya istighfar 3 kali. Apa talu dosa na pigau? Mak bacai na dina sempurna bacana. Alhamdu dina kada alhamdu. Ya ko alhamdu segala puji. Ya ko alhamdu sini na caina po Allah Taala. Ihdinas syirata dengan ihdinas sirata sot. Ya ko makada ihdinas syirata jelokan ngak capak bangku macacai. Ya ko makada ihdinas sirata tunjuki kami jalan yang lurus. Iyyaka na'budu dengan iyyaka na'budu. Ya ko malampu makada iyyaka na'budu matanna mi as-su'u sumpah. Karena itu nama matahari. Tanya po Allah Taala ko makada iyyaka na'budu hanya kepadamu aku menyembah. Puangin masuk. Ya ko makada iyyaka na'budu matanna mi as-su'u sumpah. Bahayanya itu Pak. Ko sali tapi aku deni sange tahu ya dena salah. Apa maku metomiru ni sange. Ya kan begitu. Dek tomia na 7. Ya nanti ampai imang pada to anu ko kay imang makalele bacana ya makara mako meto miro nisang apa namo to melo 47 mako to maniru bacaan tarima nih ya mikuidi baca salah-salah nih kan makiro makanya itu hati-hati kesalahan dalam lafaz itulah tadi istighfar pertama puang Allah Taala yon roi mangolo sandala ingerang angka motor meruna satanya to motor pada sa dingeruna tak guncing alomo garona itu ya mana nih angka lala tau Pak mas sampajang ina jaji Pak gamina ya matu lo campur si bawo ya matu yo lo nasu makun rai biasa makatu palai ko mapato po oring ina palo mas sampajang latu patihana nasam dibaca lam yakuni nasam makku inanre ko yo baca leteni itu kan jadi masalah. Nah makanya istighfar yang kedua istighfar yang ketiga karena gerakan tidak sempurna maka Nabi tapanga kami nama kalasi atau minawil sampajang maka disebabkan kekepit minok sampai maka Nabi tenang kata rokok dia na lampu lakana sujud dia na lampu lakana itulah pencuri yang paling jahat sampajam minum kata rokok tu mako nah tapi kecuali mampat dilak kaki aja na tapasai itu makanya ruku itu lurus pung tapi engkau tahu kita rokok pada na rokok maka licuai maliwang limana noloko kacik-kacina napo makun rayem itu disunnahkan lebih rendah kepalanya daripada lututnya ya to si aronewe acuri nabita nah sabak Nabi ketika meletakkan gelas yang berisi air di punggungnya tidak tumpah ya senger rokok Pak si lempu ipun cingelaka ya komariawai ulu enau tue maka licua ya sana ha deto kagak ko deka aku miru kampung nate mereka tuh tahu Pak sampai jam makun rai na jama padahal itu kata bere na makun rai yakka nak kalimana si lempu misalengka na si baca Pak jarina
na para apa isi kuna. Itulah takbirnya wanita. Nah sabak naku tanam memang maka dia gedi ron makun rai pada matoga roni ko katakbir itarak kasih kuna men maka dia bisa deh rapatkan. Supaya dia na taloso talkumna. Makomi. Pak kapan nak ka inapita pergalangan na bakal isampajan na jadi suruh makai makoe na pemadaka. Tapi angkarone pakai ya ro. Angkarone Allahu Akbar. Sampajan makun rai itu na jama. Arone to ha. Makanya di sampajan narone itai sampajan na nabita. Maka dia sampai mengangkat kedua tangan sampai sikunya terangkat. Wat dinola bembe palongan na kalepana. Kok kata bere iro kok si basuju. Kayak kena tacuri di. Tapi maka dia guru tale nama nih engkalalo apa dia nak kaim kuat Allah. Weh maripa payar. Jok kamu pi siali limo pi ulu na dia pada makan lampu na polo ke tengah nama sige. Kajili-jili Allah wah. Wih, magan tu. Ia Imam Mali okui bola namanya, napa ko masige langsung ba menikah tak berek tapi dia nang kena bicara pole bolana jok kacuku tomi masikiri si sumpu memen ni atinna langsung tama masige langsung tu kata berek nah sabak dia nang kena lepak. Yo pidi capu dua bata napa kita mah langsung kata berek pajai. Dia nak ko. Ya, jadi ini kadang-kala jadi masalah Pak. Oh, tadi anda niliwa. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Jadi itu penting. Tadi upat purjo ya. Alam nasrah alam tarakai peraka pertama. Papalam pesunga Pak burapat diutu Pak burapat dilaka. Alam nasrah dengan liila fi Quraisyin di rakaat kedua alam nasrah rakaat pertama itu tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Dalam kitab Hasinatul Asrar disampaikan kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama 1 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua, pada kumasidak kai ulawa pada raja nalino. Itulah makna hadis rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kaya kana metala. Pak berapa dia leka atau pakai salama ya komeki malamanangi alam nasrah rakaat pertama napa kulullah kuliah yul kafirun nanti rakaat kedua liila fi Quraisyin alam tara kaifa napa kulullah wa katallu talamana nih ya nariasa wirid salat sunat subuh tagabungkang ya kangona alam nasrah alam tara kaifa Pak berapa dia leka Pak berapa ditu Pak lampe sunga alam nasrah dengan liila fi Quraisyin pakai salama kuliah yual kafirun rakaat pertama kul Allahu katalu rakaat kedua itu pada kutu masjidah ke ulawa pada raja nalino ye komeki malamanangi apa sipulun nih rakaat pertama alam nasrah napa kuliah yual kafirun rakaat kedua li ila fi Quraisyin alam tara kaifa napa kul Allahu katalu talamanan nih aduh mana sanita masam itu akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi